Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa gaji seorang kasir di Jerman bisa mencapai 40 juta rupiah sebulan, sementara di Indonesia, upah minimum regional, UMR, seringkali terasa seperti upah menolak miskin, tapi tak mampu hidup layak? Bukan cuma soal nominalnya, tapi soal daya belinya. Gaji yang sama di Eropa bisa untuk hidup nyaman dan menabung, kalau di sini, semua habis hanya untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Itu pun sebelum dipotong iuran ini itu. Apakah kesenjangan itu terjadi karena mereka bekerja lebih keras, atau mereka lebih pintar dari kita? No, tidak benar sama sekali. Kesenjangan gaji ini adalah cerminan dari dua alur sejarah yang sangat berbeda. Yang satu adalah kisah tentang perjuangan rakyat dan kemenangan, satunya lagi adalah kisah tentang eksploitasi, warisan yang menekan, mental rakyat masih menjadi budak dan jebakan struktural modern yang terus menjerat kita. Buka matamu lebar-lebar, video ini akan mengusik ketenanganmu karena kita akan membongkar 5 akar masalah kenapa gaji orang Eropa jauh lebih besar dari gaji orang Indonesia ditinjau dari sisi historis peradaban. Mari kita mulai. Nomor 5. Di Eropa, masyarakat kompak melawan ketidakadulan upah. Oke, kita mulai dari Eropa abad ke-19. Coba bayangkan sebuah dunia tanpa aturan kerja. Kerja 14 jam sehari, normal. Anak kecil ikut kerja di pabrik, wajar. Libur? Apa itu libur? Inilah kenyataannya. Para pemilik pabrik menjadi super kaya, membangun istana-istana megah, sementara para pekerjanya hanya dibayar cukup untuk bisa kembali bekerja keesokan harinya. Sebuah sistem yang sangat tidak adil. Tapi manusia tidak diciptakan untuk ditindas selamanya. Para pekerja ini mulai berbisik, lalu berbicara, lalu berteriak. Mereka membentuk serikat-serikat rahasia, menuntut sesuatu yang saat itu dianggap radikal. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Tentu saja para pemilik modal tertawa. Protes damai mereka disambut kekerasan. Banyak yang dipenjara, bahkan kehilangan nyawa seperti dalam tragedi Haymarket di Chicago, yang menjadi cikal bakal hari buruh sedunia. Perjuangan inilah kuncinya. Setiap hak yang sekarang kita anggap biasa, mulai dari jam kerja manusiawi, upah minimum, hingga libur akhir pekan, semua itu bukanlah pemberian atau hadiah atas kebaikan hati. Semua itu adalah hasil negosiasi paksa, buah dari perjuangan puluhan tahun yang ditebus dengan keringat dan darah. Sedangkan di Indonesia, kita melihat pemandangan yang tragisnya berbeda. Alih-alih membangun sebuah pergerakan perlawanan yang kompak, energi kita justru habis untuk berlomba-lomba masuk ke dalam jebakan sistem itu sendiri. Tidak ada musuh bersama, yang ada hanyalah kompetisi individual. Bahkan tidak banyak yang sadar bahwa sebenarnya kita diperbudak. Inilah perbedaan cara pandang paling mendasar, sebuah mentalitas jebakan yang menjadi akar dari semua masalah yang akan kita bahas selanjutnya. Nomor 4. Di Indonesia, kekayaan dikeruk habis, tapi tidak ada kesejahteraan yang diperoleh rakyat. Di periode yang sama, saat buruh Eropa berjuang, Indonesia justru diinjak oleh sistem eksploitasi kolonial. Puncaknya, tanam paksa. Kekayaan alam kita disedot habis ke Eropa untuk mendanai kemewahan dan industri mereka. Pola pengurasan ini sayangnya hanya berganti wajah di era modern. Bayangkan, baru-baru ini terungkap kasus korupsi timah dengan taksiran kerugian negara lebih dari 270 triliun rupiah. Angka yang begitu besar sampai otak kita sulit memprosesnya. Jadi mari kita buat sederhana. Pernahkah kamu berhitung apa arti angka itu bagi kita? Alhamdulillah, 300,000 rupiah. Mari kita berandai-andai. Jika uang dari satu kasus korupsi ini saja dikembalikan dan dibagikan secara merata, maka setiap keluarga di Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menerima uang tambahan sekitar Rp300.000 setiap bulan selama 1 tahun penuh. Coba renungkan, uang tambahan Rp300.000 sebulan itu bukan lagi sekedar uang jajan. Bagi jutaan keluarga, itu bisa berarti tambahan gizi untuk anak, modal untuk usaha kecil, atau jaring pengaman finansial yang selama ini hanya jadi mimpi.
perusahaan itu ternyata ada, sumber dayanya nyata. Hanya saja ia dirampok secara sistematis. Pencurian inilah yang menciptakan ketimpangan parah di dalam negeri, yang datanya bahkan tak bisa lagi berbohong. Lihat saja data Gini rasio kita yang stagnan di angka tinggi, sekitar 0,38. Artinya kekayaan negeri ini memang ada, tapi hanya dinikmati oleh segelintir elit di puncak piramida. Struktur eksploitasi ini punya efek samping yang mengerikan. Ia sengaja dirancang untuk membuat rakyat terus-menerus berada dalam mode bertahan hidup. Ketika seluruh energi dan pikiran kita habis hanya untuk memikirkan cicilan bulan depan, biaya sekolah anak, dan harga beras yang terus naik, kita tidak akan punya waktu, tenaga, apalagi keberanian untuk mempertanyakan sistem yang menindas kita. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang paling efektif. Nomor 3. Negosiasi keroyokan versus sendirian. Di Eropa, perjuangan buruh melahirkan perundingan bersama yang kuat. Lebih dari 90% pekerja di negara seperti Prancis dilindungi perjanjian kolektif. Bagaimana dengan kita? Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sidang paripurna DPR Senin malam diwarnai hujan interupsi dan aksi kerja. Selain itu, Serikat Buruh juga akan menggelar mogok kerja nasional sebagai bentuk penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Posisi tawar kita semakin lemah, terutama setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Mari kita spesifik. Aturan ini mempermudah PHK dengan alasan efisiensi, mengubah formula pesangon, dan melanggengkan sistem outsourcing seumur hidup. Serikat buruh dilemahkan, sementara pekerja dipaksa menerima kondisi apa adanya karena takut diganti. Bayangkan, ini seperti negosiasi harga di pasar gelap. Perusahaan datang dengan tim pengacara, data pasar, dan kekuatan penuh. Sementara kita, sebagai pekerja individu, datang sendirian bermodal harapan. Hasilnya sudah bisa ditebak bahkan sebelum negosiasi dimulai. Ketimpangan kekuatan ini menciptakan budaya takut. Di banyak tempat kerja, melihat ketidakadilan tapi memilih diam sudah menjadi mekanisme pertahanan diri, karena bersuara bisa berarti kehilangan satu-satunya sumber penghidupan. Nomor 2. Beda sejarah, beda senjata produktivitas. Jalur sejarah berbeda menciptakan jurang produktivitas. Eropa berinvestasi besar pada manusia dan teknologi, sementara kita tertinggal. Kesenjangan skill dan inovasi ini menjebak kita dalam apa yang disebut ekonom sebagai middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Kita tidak bisa lagi bersaing dengan upah murah, tapi juga tidak punya inovasi untuk bersaing dengan negara maju. Akibatnya, jutaan sarjana kita terpaksa bekerja di luar bidangnya, dan pekerjaan yang tercipta mayoritas berkualitas rendah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa perusahaan di sini tidak berinvestasi besar pada teknologi dan pelatihan untuk menaikkan produktivitas? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak harus melakukan itu. Untuk apa menghabiskan miliaran untuk mesin otomatis dan program training mahal jika ada senjata lain yang jauh lebih murah dan melimpah? Senjata itu adalah jutaan tenaga kerja murah dari sektor informal yang siap menggantikan siapa saja. Ini adalah lingkaran setan yang saling mengunci. Nomor 1. Piramida ekonomi yang timpang. Inilah puncak dari semua masalah. Dominasi sektor informal yang mencakup hampir 60% pekerja kita. Wajah modernnya, jutaan driver ojek online, kurir paket, dan freelancer di gig ekonomi. Mereka adalah tulang punggung ekonomi digital, tapi bekerja dalam kondisi paling rentan. Tanpa kontrak, tanpa kepastian pendapatan, tanpa BPJS Ketenagakerjaan, tanpa dana pensiun, dan bisa diputus mitra kapan saja tanpa pesangon. Dan disinilah letak bagian paling berbahayanya, yang seringkali tersembunyi di balik data resmi yang dibanggakan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu. Pemerintah sering mengumumkan angka pengangguran terbuka yang terlihat rendah dan terkendali. Tapi pernahkah kamu bertanya,
Apa definisi bekerja menurut Badan Pusat Statistik kita? Ternyata seseorang yang bekerja minimal 1 jam saja dalam seminggu sudah dihitung sebagai bekerja, bukan pengangguran. Metodologi inilah karpet statistik yang digunakan untuk menyembunyikan bom waktu ekonomi kita. Jutaan pekerja informal yang hidupnya serba tidak pasti tadi tidak dihitung sebagai masalah sosial yang mendesak, melainkan hanya sebagai angka dalam statistik orang bekerja. Ini sangat berbahaya karena menciptakan ilusi bahwa ekonomi kita baik-baik saja, sehingga tidak ada urgensi untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan aman. Padahal, puluhan juta pekerja tanpa jaminan sosial ini adalah bom waktu. Satu goncangan ekonomi kecil saja seperti kenaikan harga BBM atau inflasi pangan, jutaan orang bisa langsung jatuh miskin tanpa jaring pengaman, dan stabilitas yang kita lihat hari ini bisa lenyap dalam sekejap. Jadi, kesenjangan gaji ini bukanlah takdir, dan jelas bukan karena orang Indonesia pemalas. Ini adalah hasil dari konstruksi sejarah dan kebijakan yang timpang. Dari perjuangan buruh yang menang di Eropa, warisan kolonial yang polanya berlanjut lewat korupsi, kekuatan negosiasi yang dilumpuhkan UU Cipta Kerja, jebakan produktivitas, hingga jutaan pekerja di gig ekonomi yang dibiarkan tanpa perlindungan. Memahami semua ini adalah langkah pertama. Pertanyaannya bukan lagi kenapa gaji kita kecil, tapi bagaimana cara kita membongkar sistem yang mengunci gaji kita tetap kecil. Meneruskan ketidakadilan dari semua ini bukan hanya membuatmu menderita di masa kini, tapi juga anak cucumu di masa depan. Sebuah kenyataan pahit yang harus direnungkan bersama. Bagaimana menurut kalian? Dari semua jebakan ini, mana yang paling kalian rasakan dampaknya? Diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.